Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali menunjukkan tren positif sepanjang 8 bulan pertama tahun 2025. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor kumulatif Januari hingga Agustus mencapai 185,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.090 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 7,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini menjadi penegasan bahwa mesin ekspor nasional masih berjalan kuat, meskipun dinamika global tengah diwarnai ketidakpastian ekonomi dan pelemahan permintaan di beberapa negara maju, serta fluktuasi harga komoditas internasional. Pendorong utama pertumbuhan ekspor kali ini datang dari sektor non-migas yang naik signifikan sebesar 9,15% menjadi 176,09 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, ekspor migas justru mengalami kontraksi tajam sebesar 14,14% menjadi 9,04 miliar dolar Amerika Serikat. Pola ini sejalan dengan tren global di mana permintaan energi fosil mulai mengalami perlambatan akibat transisi energi bersih di sejumlah negara. Kendati demikian, performa non-migas yang lebih dominan memberi sinyal positif tentang arah perekonomian Indonesia. Bahwa struktur ekspor perlahan bergeser dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah ke arah produk bernilai tambah. Secara sektoral, industri pengolahan muncul sebagai motor utama. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, sektor ini menyumbang 147,95 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 16,60% dibandingkan tahun lalu. Angka tersebut bukan hanya menunjukkan daya saing produk olahan Indonesia, melainkan juga merefleksikan keberhasilan pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat rantai nilai industri domestik. Produk-produk yang mendorong peningkatan antara lain minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, bahan kimia organik berbasis hasil pertanian, perhiasan, serta komponen elektronik seperti semikonduktor. Tren ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekspor ke arah industri bernilai tambah semakin nyata. Di luar industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan sumbangan penting. Nilainya naik 38,25% menjadi 4,57 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan tajam ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya permintaan luar negeri terhadap produk agroindustri Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal membaiknya kapasitas produksi domestik di sektor primer. Produk-produk hortikultura, perikanan, serta hasil perkebunan mulai mampu menembus pasar internasional dengan volume dan kualitas yang lebih baik. Hal ini sekaligus memperlihatkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi pedesaan yang terhubung dengan pasar global. Akan tetapi, tidak semua sektor menikmati lonjakan. Pertambangan justru mengalami penurunan drastis, 24,30% menjadi 23,57 miliar dolar Amerika Serikat saja. Pelemahan harga komoditas global, terutama batu bara dan beberapa mineral, menjadi faktor utama. Di sisi lain, pembatasan ekspor berbahan mentah sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah juga berdampak pada turunnya nilai ekspor mineral mentah. Walaupun demikian, tren ini bisa dibaca positif sebagai bagian dari transformasi struktural, di mana hasil tambang diolah lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor dalam bentuk produk yang bernilai tambah. Dari perspektif geografis, kinerja ekspor non-migas Indonesia juga menunjukkan capaian yang menjanjikan. Ekspor ke kawasan ASEAN meningkat dari 29,13 miliar menjadi 34,19 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini semakin menggarisbawahi pentingnya integrasi ekonomi regional. Pasar Uni Eropa pun mengalami pertumbuhan, dengan nilai ekspor naik menjadi 12,76 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara ke Amerika Serikat, ekspor melonjak dari 17,12 miliar dolar menjadi 20,62 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun ekspor ke Cina, mitra dagang terbesar Indonesia, tumbuh stabil dari 37,21 miliar menjadi 40,44 miliar dolar Amerika Serikat. Data ini menegaskan bahwa basis pasar ekspor Indonesia cukup beragam dan mampu menopang pertumbuhan meski ada tekanan global. Lonjakan ekspor ini tentunya memberi dampak penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Pertama, surplus perdagangan yang lebih tinggi akan memperkuat posisi transaksi neraca berjalan, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan yang kedua, peningkatan penerimaan devisa dari ekspor dapat menjadi bantalan bagi kebutuhan impor bahan baku maupun barang modal. Dan ketiga, tumbuhnya sektor industri pengolahan dan pertanian dalam ekspor berarti penyerapan tenaga kerja serta
peningkatan nilai tambah domestik yang semakin besar. Namun pencapaian ini juga menyimpan sejumlah tantangan. Masih kuatnya dominasi komoditas tertentu dalam struktur ekspor seperti minyak kelapa sawit dan logam dasar menunjukkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dunia belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, meski sektor pertanian tumbuh pesat, nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan industri pengolahan. Artinya, perlu ada konsistensi kebijakan dalam mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk agar daya saing ekspor Indonesia semakin tangguh menghadapi dinamika global. Ke depan, arah kebijakan perdagangan dan industri perlu lebih fokus pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas, serta pemenuhan standar internasional. Pasar global kini menuntut produk yang tidak hanya kompetitif secara harga tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Sertifikasi hijau, standar keberlanjutan, dan jejak karbon produk menjadi semakin penting. Jika Indonesia ingin terus memperluas pangsa pasarnya, terutama ke Eropa dan Amerika Utara, kepatuhan terhadap standar ini harus menjadi prioritas. Selain itu, penguatan infrastruktur logistik, digitalisasi perdagangan, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi kunci. UMKM yang bergerak di sektor ekspor perlu didorong agar dapat menembus pasar global dengan produk-produk yang inovatif. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ekspor tidak hanya memperluas basis ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, capaian ekspor Januari hingga Agustus tahun ini menjadi refleksi dari transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. Pertumbuhan industri pengolahan dan pertanian, meski masih menghadapi tantangan, memberikan harapan bahwa ketergantungan pada komoditas mentah perlahan bisa dikurangi. Keberhasilan menjaga momentum ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, serta kemampuan Indonesia beradaptasi dengan tren global. Dalam lanskap perdagangan dunia yang penuh dinamika, keunggulan kompetitif hanya bisa diraih melalui inovasi, keberlanjutan, dan penguatan nilai tambah domestik. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.